Halo John, ketemu lagi di channel Movinopsis. Gimana? Semoga stok sabun kalian aman. Kali ini, Ane membahas alur film Land of the Lost 2009. Film ini beralur tentang seorang ilmuwan dengan melakukan percobaan mesin buatannya dalam sebuah ekspedisi. Namun malah membuka portal ruang dan waktu dengan melemparnya ke dalam dunia prasejarah. Oke, let's start. Diawali dengan seorang astronot yang tengah ketakutan setelah mendarat di tempat asing sehabis kapalnya tersedot oleh black hole dan diserang makhluk penghuninya. Pasti dimamam, John. Berpindah ke bumi, orang ini adalah Dr. Rick Marshall, seorang ilmuwan yang berteori manusia bisa ke masa depan atau ke masa lalu dengan energi tachyon. Karena dianggap teori gila, dirinya dibuang ke sekolah sains anak-anak. Ya tentu saja, mengajar para bocil lah, John. Setelah jam pelajaran selesai, seorang pelajar dari Cambridge bernama Molly datang untuk menjelaskan bahwa teori Dr. Rick tentang energi tachyon bukan omong kosong, dengan bukti fosil batu berusia 220 juta tahun yang berisi cetakan pemantik alias korek api serta sebuah kalung kristal berenergi tachyon. Rick pun hanya pelunga-pelungu dengan memandangi fosil, kemudian mencoba memasukkan koreknya ke dalam cetakan, dan itu benar. Esok paginya, Molly kembali datang dan mendapati Rick kelelahan karena semalam bekerja menyelesaikan alat penguat tachyon. Intinya, alat ini kemungkinan bisa membuka portal ke masa yang berbeda. Maka Molly mengajak Rick pergi ke tempat ditemukannya fosil batu tersebut dan mencoba alat buatannya di sana. Setelah sampai, mereka berdua disambut pemilik wahana bernama Will yang part-time menjual aksesoris gelas susu. Ya, gelas ada bentuk susu. Lihat John, susu. Ekspedisi ke dalam goa dilakukan dengan menaiki perahu karet dipimpin oleh Will. Setelah masuk lebih dalam, tachyon mendeteksi gelombang sangat kuat bersamaan dengan gempa yang membuat alat itu terjebur ke dalam sungai. Juga mereka bertiga tertarik dalam sebuah lorong portal ruang dan waktu. Setelah sadar, mereka berada di dunia yang aneh, di mana perahu Viking tertabrak kapal terbang, yang berarti ini adalah tempat pertemuan dunia prasejarah dan modern. Saat mencoba menelusuri padang pasir tersebut, mereka mendapati 3 manusia kera yang salah satunya akan dibunuh. Maka dengan cepat Will mencoba menyelamatkan dengan pertunjukan korek apinya, John. Tentu saja manusia kera itu tertarik untuk mengambil korek dan langsung pergi. Ini John awal mula maling korek. Holly pun mencoba mendekati kera yang masih ketakutan itu dan berusaha berkomunikasi memperkenalkan diri sambil memegang dadanya. Kera itu pun merespon menyebut nama, dan namanya adalah Chaka, sambil ikut memegang teteknya Holly. Bahkan Will juga ikut-ikutan. Tahu aja nih monyet barang enak. Namun saat Rick memperkenalkan diri, Chaka ketakutan. Bersamaan mereka semua terhisap ke dalam pasir dan jatuh ke dalam sebuah lubang. Chaka yang masih ketakutan pada Rick akhirnya luluh setelah Holly memberitahunya bahwa Rick adalah ketua suku yang kuat, padahal bohong. Tanpa sadar, sebuah akar pohon yang mendekat langsung menjerat mereka ke atas. Bersamaan terdengar suara raungan yang kian mendekat, maka Rick sadar goa ini adalah tempat makan. Setelah melihat banyaknya tulang belulang,
serta seragam astronot yang tercabik-cabik. Maka dengan segera mereka berayun, namun ternyata seekor T-Rex muncul langsung berusaha makan siang. Untungnya kakak ada yang kena, John, dan mereka segera kabur keluar goa. Sebelum pergi, Will berselfie ria dengan T-Rex, ya sebagai kenang-kenangan. Setelah mereka berhasil melewati jembatan, sepertinya T-Rex itu ketakutan untuk ikut menyeberang. Rick mulai menggibah bahwa binatang itu cuma besar badan doang dan gak punya otak. T-Rex yang kupingnya panas mendengar dirinya digibah langsung kembali mengejar. Untungnya mereka masuk ke dalam goa dengan selamat. Goa itu akhirnya menjadi tempat bermalam, dan Caka menceritakan alasan akan dibunuh oleh kera lain karena dia adalah calon pangeran dengan perebutan kekuasaan politik di sukunya, presiden monyet. Lalu tiba-tiba muncul adanya sebuah sinar dari tengah hutan. Mereka pun segera bergegas untuk memeriksa, yang ternyata dari sebuah situs prisma dengan ornamen patung kadal di sekitarnya. Caka berusaha memperingatkan kalau situs ini berbahaya, namun terlambat karena mereka dikepung oleh makhluk alien berwujud kadal. Holly mencoba melawan dengan melepas sabuk, dan tanpa diduga sabuknya malah memantulkan sinar matahari ke sekitar patung dan membuka sebuah portal. Mereka pun segera masuk dan malah menemukan seekor manusia kadal bernama Enik. Do not fear me. I am Enik. Enik mengaku telah dipenjara oleh kadal merah bernama Zarn karena mencoba menghalangi tujuan Zarn untuk menghancurkan peradaban. Dan Tachyon milik Rick adalah jalan menuju peradaban masa lain, termasuk bumi. Maka dengan segera harus ditemukan sebelum terlambat. Rick pun memulai pencarian di luar area hutan, yang dimana barang-barang dari masa modern terdampar, serta dinosaurus sebagai penghuninya. Kayak Bantar Gebang, John. Lalu tiba-tiba truk es krim jatuh, dan inilah jam makan dari para raptor dan T-Rex. Karena es krim udah habis di porong para bocil, maka mereka berempat menjadi sasaran pencuci mulut. Hingga kedua dino itu sibuk bertarung, Rick berkesempatan untuk kabur dan tak sengaja menemukan tabung nitrogen cair, sehingga menyuruh Will dan Molly menyiapkan pelontar untuk ditembakkan ke mulut Allosaurus yang mengejarnya. Binatang itu pun hancur berkeping-keping, yang ternyata Tachyon ikut keluar dari perutnya. Sayangnya, alat itu disambar oleh Petrodactyl dan dibawa ke sarangnya yang berada di atas gunung api. Maka mau tak mau mereka harus naik gunung untuk mengambil Tachyon yang berada di tengah-tengah telur burung prasejarah tersebut, dengan tarian balet yang gila. Setelah berhasil mendapatkan Tachyon, sejenak ketiganya bersantai dan bersenang-senang.
kecuali Molly yang mencoba melakukan penelusuran sendirian dengan mendapati sebuah portal terbuka. Yang di dalamnya adalah sebuah goa. Saat berada di dalam, Molly menemukan dan mengambil sebuah telur dinosaurus yang secara tiba-tiba hologram dari sebuah kristal muncul dengan memperingatkan bahwa Enix adalah seorang pembunuh yang akan menghancurkan segala peradaban demi memperluas kekuasaannya. Juga mayat Zaran yang tergeletak di sana membuatnya sadar bahwa Enix ini adalah penjahat yang telah menipunya. Dan tiba-tiba Rick yang sadar Molly telah diculik mencoba mengikuti dengan masuk ke dalam goa, juga menyamar sebagai kadal dan menyelamatkan Molly yang akan dieksekusi. Marshall! Do not. Because we're all friends of Eden. He was sentenced to 10,000 years. Told you, dude. Tunic. Setelah Molly selamat, Enix muncul hanya untuk berterima kasih pada Rick karena telah menciptakan alat ruang dan waktu. Dan sebagai rasa terima kasih, But I believe I'm Enix free to akan menghancurkan bumi terlebih dahulu. Already caught some of that. Kini mereka bertiga harus menghadapi T-Rex yang kelaparan. Eric pun menyuruh yang lain untuk bersembunyi dan akan menghadapi T-Rex seorang diri dengan bantuan sebuah tongkat. Just gonna have to fight you. You're cornered, man! There's no way out! Sesaat, Eric mendapat ide untuk mengalahkannya dengan segera melompat dan dimakan. Lah, Oh, God! Enix dan pasukannya yang tengah bersiap membuka portal harus menghadapi Molly yang frustasi karena telah kehilangan Dr. Rick. I'm tired of you slow. Namun apa daya ketiganya malah dikeroyok. Dan tanpa diduga, Rick muncul dengan menunggangi T-Rex dengan mengobrak-abrik tempat tersebut. My murderous friend, take us home! That's it. God, that is the coolest thing I've ever seen. Rick pun menjelaskan kenapa dirinya selamat dan T-Rex itu menjadi jinak. Karena ternyata T-Rex itu tengah sembelit alias bedegelen, sehingga saat mencoba keluar, maka dia mendorong isinya melewati anus. Thank you, Dr. Marshall. Tanpa membuang waktu, Rick dan Will menghajar Enix dengan gaya WWF yang membuat meja kristal menjadi rusak, sehingga portal menuju bumi menjadi tidak stabil. Mereka pun harus segera pergi, namun Will menolak dengan memegangi Enix dan ingin tinggal di era ini karena dijanjikan harem oleh Chaka. Maka keduanya pun berpamitan dan masuk ke dalam portal untuk kembali ke zamannya dengan selamat. Berpindah ke Eric dan Chaka yang sedang menuju kampung halaman manusia primitif. Chaka sebagai pangeran pun disambut rakyatnya serta para harem Bahenol. Akhirnya impian Will pun terkabul. Kings! Oh, be cool, be cool, be cool, be cool. I'm here to offer y'all protection and, Will, pretty much, Chaka's best friend. Really, pretty much anything that you guys do. Okay, this was definitely a good choice. Kembali ke Dr. Rick yang diundang di acara TV karena telah berhasil melewati ruang dan waktu dengan adanya bukti sebutir telur dinosaurus. Sayangnya, telur itu tertinggal di studio. Salah seorang kru menemukan lantas ditaruh di atas gelas dan ternyata telur itu menetas menjadi kadal.
Selesai. Film yang berakhir kopla. Film ini adalah sebuah drama komedi dan aneh bingung mau jelasinnya, John. Awak.